Kewirausahaan. Nama kelompok: Tri Ramadhani 22611015, Irma Susanti 22610447, Dwi Anggrani 22611072, Wahyu Yuliana M 22611058. Kebangkitan kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial adalah usaha untuk menciptakan dampak sosial positif sambil menghasilkan keuntungan finansial. Kebangkitan kewirausahaan sosial adalah fenomena meningkatnya minat, kesadaran, dan aktivitas kewirausahaan yang bertujuan untuk menciptakan dampak sosial positif. Para wirausahawan sosial fokus pada solusi masalah sosial, lingkungan, atau komunitas dengan pendekatan bisnis yang berkelanjutan. Mereka didorong oleh misi sosial, inovasi, keberanian mengambil risiko, dan berorientasi pada dampak sosial. Membandingkan usaha sosial dengan usaha lain. Perbandingan usaha sosial dengan usaha konvensional dapat dilihat dari beberapa aspek. Usaha sosial. Tujuan memecahkan masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan, lingkungan, atau kesehatan dengan keuntungan finansial untuk memperbesar dampak sosial. Modal bisnis usaha sosial berorientasi pada pasar dengan keuntungan diprioritaskan untuk misi sosial melalui donasi, skema reinvestasi, atau subsidi silang. Keuntungan usaha sosial untuk memperbesar dampak sosial atau mendukung kegiatan sosial lebih lanjut. Stakeholder usaha sosial, komunitas yang dilayani. Pendanaan usaha sosial berasal dari berbagai sumber termasuk donasi, investasi sosial, hibah, atau crowdfunding. Keberlanjutan usaha sosial fokus pada aspek sosial, lingkungan, dan finansial. Membandingkan usaha sosial dengan usaha lain. Perbandingan usaha sosial dengan usaha konvensional dapat dilihat dari beberapa aspek. Usaha konvensional. Tujuan memperoleh keuntungan finansial sebesar mungkin dengan fokus pada laba dan pertumbuhan usaha. Keuntungan langsung dari usaha konvensional dibagikan kepada pemilik atau investor sebagai return on investment. Pendanaan usaha konvensional bergantung pada modal dari investor atau laba yang dihasilkan. Keberlanjutan usaha konvensional difokuskan pada keuntungan finansial dengan pertimbangan aspek sosial atau lingkungan sebagai sekunder. Kewirausahaan sosial dan individu. Kewirausahaan sosial adalah bentuk kewirausahaan yang bertujuan untuk menciptakan dampak sosial yang positif sambil tetap menghasilkan keuntungan finansial. Kewirausahaan sosial berfokus pada penyelesaian masalah-masalah sosial, lingkungan, atau komunitas melalui pendekatan bisnis. Perusahaan sosial biasanya beroperasi dengan model bisnis yang berkelanjutan, di mana keuntungan digunakan untuk mendukung tujuan sosial yang ingin dicapai. Individu dalam kewirausahaan sosial adalah orang yang memulai atau terlibat langsung dalam usaha sosial ini. Mereka dikenal sebagai social entrepreneurs wirausahawan sosial dan biasanya memiliki karakteristik berikut. Misi sosial, inovasi, keberanian mengambil resiko, berorientasi pada dampak. Mengukur dampak sosial. Mengukur dampak sosial adalah proses evaluasi untuk menilai seberapa efektif suatu inisiatif atau program dalam mencapai tujuan sosial yang diinginkan. Hal ini penting bagi organisasi, terutama wirausaha sosial, untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memberikan perubahan positif dan bertanggung jawab atas sumber daya yang digunakan. Berikut adalah beberapa cara dan alat untuk mengukur dampak sosial. Teori perubahan Theory of Change. Indikator kinerja utama Key Performance Indicators KPI. Metode pengumpulan data survei dan wawancara. Metode SRE Social Return on Investment. Social Impact Assessment SE. Logical Framework Logframe. Blended Value. Kuesioner 5 dimensi Wellbeing. Tinjauan beberapa tantangan. Mengukur dan mengelola dampak sosial merupakan tantangan yang dihadapi oleh organisasi termasuk wirausahawan sosial. Beberapa tantangan utamanya termasuk kesulitan dalam mengukur dampak yang tidak berwujud, jangka waktu untuk melihat dampak, keterbatasan sumber daya, keberagaman perspektif pemangku kepentingan, isu kausalitas, kesulitan dalam standarisasi pengukuran, kesalahan dalam menafsirkan data, pengelolaan harapan, dan kompleksitas dalam dampak multidimensional. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, penting untuk menggunakan metode gabungan data kuantitatif dan kualitatif, membangun sistem pengukuran dampak bertahap, menggunakan alat pengukuran yang sederhana dan efektif biaya. Melibatkan semua pemangku kepentingan dalam merancang proses pengukuran dampak dan menggunakan metode evaluasi yang lebih akurat. Kolaborasi, inovasi, dan keterlibatan aktif
Dalam evaluasi dan perbaikan metode pengukuran dampak juga diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Deskripsi produk. Mobile Legends Bang Bang adalah permainan mobile bergenre MMORPG yang melibatkan dua tim, masing-masing terdiri dari 5 pemain. Pemain mengendalikan hero untuk menghancurkan markas lawan sambil mempertahankan markas sendiri. Dirilis oleh Montong pada tahun 2016. Game ini sangat populer di Asia Tenggara dengan lebih dari 1 miliar unduhan. Jasa joki dan penjualan Mobile Legends menawarkan layanan untuk membantu pemain meningkatkan peringkat, mengumpulkan skin, atau mendapatkan diamond dengan cepat. Joki profesional bermain menggunakan akun pelanggan untuk mencapai target yang diinginkan. Selain itu, tersedia juga penjualan akun diamond dan skin premium dengan harga bersaing, memastikan pengalaman bermain yang lebih optimal dan memuaskan bagi pemain. Segmentasi pasar dan faktor pendorong. Segmentasi pasar jasa joki dan jual beli akun Mobile Legends mencakup pemain pemula hingga menengah yang ingin cepat naik peringkat, serta kolektor skin atau akun premium. Faktor pendorongnya meliputi keinginan pemain untuk meningkatkan reputasi, keterbatasan waktu untuk bermain, dan tren kompetitif dalam komunitas game yang mendorong permintaan layanan ini terus meningkat. Ukuran produk. Ukuran produk dalam jasa joki dan jual beli akun Mobile Legends bervariasi tergantung pada layanan yang ditawarkan, seperti tingkat peringkat, jumlah skill, atau jumlah diamond yang dimiliki akun. Misalnya, joki bisa disesuaikan dari rank epic hingga mythic. Sementara akun yang dijual bisa dinilai dari kelengkapan hero, skill, dan level akun tersebut. Harga produk. Harga jasa joki untuk Mobile Legends bervariasi, tergantung pada level rank yang diinginkan, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah per paket. Sementara itu, harga akun Mobile Legends juga bervariasi berdasarkan hero, skin, dan rank yang dimiliki, dengan kisaran harga mulai dari Rp100, 0 hingga jutaan rupiah untuk akun premium. Berikut price-list harga produk kami. 5. Tujuan ekspor produk. Tujuan ekspor produk jasa joki dan jual beli akun Mobile Legends adalah untuk memenuhi permintaan global, meningkatkan pendapatan, dan memperluas jaringan pengguna di berbagai negara, terutama di Asia Tenggara. 6. Negara tujuan ekspor. Mobile Legends Bang Bang game populer di Asia Tenggara memiliki potensi ekspor yang besar di wilayah ini. Negara-negara seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam menjadi target ekspor utama karena basis pemain yang besar dan pertumbuhan yang pesat. Pasar game mobil yang berkembang pesat di wilayah ini menjadikan Mobile Legends sebagai pilihan yang menarik untuk diekspor. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran Mobile Legends berfokus pada membangun komunitas dan engagement. Mereka menggunakan influencer marketing, turnamen e-sport, dan konten menarik di media sosial untuk menarik pemain baru dan mempertahankan pemain lama. Mereka juga menawarkan event in-game dan update konten secara berkala untuk menjaga minat pemain. Selain itu, mereka berkolaborasi dengan brand lain untuk meningkatkan visibilitas dan jangkauan. Transaksi. Metode pembayaran umum, transfer bank, BCA, e-wallet, GoPay, OVO Dana, ShopeePay, AstraPay, Pulsa, Telkomsel, Indosat, platform pembayaran digital, ShopeePay. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.